Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kurikulum mesti berubah? Nah, ini kadangkala menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya bernada keluhan dari sebagian teman-teman guru. Keluhannya ya lagi-lagi persoalan bagaimana mereka mampu beradaptasi, atau sekedar mungkin pertanyaan sederhana bahwa apakah mereka mampu menerjemahkan kurikulum pada ranah pembelajaran. Nah, apa yang penting yang kita perlu kaji atau analisis atau diskusikan bersama? Ya, tentu saja bahwa perubahan termasuk kurikulum adalah sebuah kemestian. Ketika kita melihat laju perkembangan zaman yang didukung dengan perkembangan teknologi mutakhir, ya mau tidak mau kurikulum pun harus berubah. Dengan mengakomodir peralatan-peralatan yang mendukung proses pembelajaran, mutlak kurikulum harus melakukan perubahan. Yang kedua, kondisi dan karakteristik peserta didik atau siswa. Ya, kalau dulu zaman kita sekolah, ya kita melihat proses pembelajaran hanya berpusat kepada guru, di mana guru menjadi hampir satu-satunya sebagai sumber belajar. Adapun sarana lain, misalnya buku paket, ya paling terbatas hanya untuk mendukung proses pembelajaran. Selebihnya gurulah yang menentukan sepenuhnya proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Jadi kurikulum sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah, termasuk bagaimana guru menerjemahkan pelajarannya di kelas. Nah, tentu saja kondisi hari ini, kondisi sekarang ini sangat jauh berbeda. Anak-anak peserta didik sudah mendapatkan ragam informasi dari berbagai macam sumber pembelajaran. Mereka dapat mengakses apapun di HP Android mereka, di gadget mereka. Mereka dapat menonton YouTube, mereka dapat membaca sumber-sumber pembelajaran yang ada di PDF, dan mereka juga bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Semua sarana pembelajaran tersebut tentu saja menuntut untuk direspon dengan baik, direspon dengan tepat, sehingga kurikulum pun harus diterjemahkan oleh sekolah-sekolah yang bersangkutan, di mana guru-guru maupun pimpinan yang ada di sekolah harusnya memahami bahwa apa yang menjadi paradigma baru yang harusnya diterapkan di sekolah adalah menempatkan siswa atau peserta didik sebagai sumber belajar, tidak lagi berpusat semata kepada guru. Yang ketiga yang mungkin yang perlu menjadi penekanan adalah kondisi geografi. Ya, selama ini kalau buku terpusat atau diproduksi terpusat atau didistribusikan secara menyeluruh, akan menjadi seragam penerapannya di sekolah-sekolah. Padahal sekolah-sekolah memiliki karakteristik geografi yang berbeda, baik kota maupun desa, baik wilayah pesisir maupun wilayah pegunungan. Dengan adanya karakteristik geografi yang berbeda, kita sudah bisa membayangkan bagaimana seharusnya proses pembelajaran di sekolah mampu mengakomodir tuntutan-tuntutan atau latar belakang yang dimiliki oleh peserta didik mereka, sehingga dalam prakteknya proses pembelajaran bisa lebih kontekstual. Ketika misalnya pembelajaran sejarah diajarkan di ruang-ruang kelas atau di hadapan murid-muridnya yang berasal dari Bone atau Sulawesi Selatan, ya seharusnya mereka juga mampu mendapatkan informasi atau sumber belajar yang relevan atau relate dengan kehidupan mereka. Guru-guru harusnya bisa memberikan contoh bagaimana sejarah yang terjadi di kampung halaman mereka. Misalnya bagaimana perang Bone antar Makassar, bagaimana perang Bone antar Belanda dan seterusnya, sehingga apa yang mereka dapatkan, pelajaran yang mereka terima, betul-betul mereka bisa kaitkan dengan kehidupan dan keseharian mereka. Yang terakhir, kenapa kurikulum mesti berubah? Ya, karena kata Ki Hajar Dewantara, seorang pakar pendidikan Indonesia, yang mengatakan bahwa semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Jadi dengan paradigma egalitarian seperti ini, Ki Hajar Dewantara ingin memberi pesan yang sangat relevan dengan
adanya kebijakan kurikulum merdeka, bahwa belajar tidak harus lagi di kelas, belajar bisa dimanapun dan bisa menggunakan peralatan apapun sepanjang itu bisa mendukung proses pembelajaran anak. Begitu juga dengan paradigma tentang semua orang adalah guru. Guru pun harusnya belajar kepada setiap peserta didiknya. Mereka harus melakukan eksplorasi, penelusuran lebih jauh tentang bagaimana karakteristik setiap peserta didiknya. Karena ya kita harus menyadari bahwa setiap anak memiliki karakteristik kepribadian dan kecenderungan yang berbeda. Tentu ini membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Di sini dituntut bagaimana guru mampu menciptakan dan menghadirkan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ya, kita mengenal pembelajaran diferensial. Tentu konten-konten yang diberikan harus beragam dan mampu ditangkap oleh seluruh peserta didik. Jadi ketika konten yang diberikan berupa ragam model diferensiasi, begitu juga dengan pendekatan dan model evaluasinya, saya kira apa yang dipesankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara tentang visi pendidikan yang lebih egalitarian, yang lebih humanis dapat kita ciptakan bersama di sekolah. Terakhir, tentu saja ini perlu dievaluasi di setiap satuan lembaga pendidikan. Setiap sekolah harusnya secara periodik, mungkin tahunan akan dituntut untuk melakukan evaluasi. Sejauh mana kurikulum mereka mampu menjawab tantangan-tantangan zaman serta menghadirkan pendidikan yang lebih humanis kepada setiap peserta didiknya. Saya kira demikian diskusi yang saya tawarkan tentang mengapa kurikulum mesti berubah. Tentu dengan ini saya minta dengan hormat teman-teman yang sempat menyaksikan video ini mampu dapat berpartisipasi untuk berbagi pengalaman atau memberikan tanggapan terkait dengan opini saya ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.